Bismillahirrohmanirrohim. Orang yang berilmu itu istimewa. Allah pun memberikan kedudukan yang khusus dibandingkan orang-orang yang belum atau enggan untuk menuntut ilmu. Seperti firman Allah dalam surah Al-Mujadalah ayat 11. Bismillahirrohmanirrohim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila ansuzu fangsuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Hai orang-orang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Orang yang diberikan ilmu pengetahuan diangkat beberapa derajat, sungguh istimewa. Lantas, tidakkah kita ingin mendapatkan kedudukan yang istimewa di sisi Allah? Bukan hanya di sisi Allah saja, di sisi manusia pun mereka pastinya mendapatkan keistimewaan yang khusus. Banyak yang belajar darinya, banyak yang nyaman duduk bersamanya, dan banyak yang mencintainya. Tapi, cukupkah hanya dengan menjadi sosok yang berilmu? Ada satu hal penting yang tak boleh kita abaikan dalam berilmu, yaitu adab. Maka penting bagi kita untuk beradab sebelum berilmu. Maka bukan hal yang aneh lagi, para ulama pun banyak berpesan atas hal ini. Mendahulukan adab dibandingkan ilmu, seperti yang disampaikan Imam Darul Hijrah, Imam Malik rahimahullah, yang pernah berkata pada seorang pemuda Quraisy, pelajarilah adab sebelum mempelajari suatu ilmu. Kenapa para ulama berpesan untuk mendahulukan mempelajari adab? Sebagaimana Yusuf bin Al-Husain berkata, dengan mempelajari adab, maka engkau jadi mudah memahami ilmu. Bahkan, adab butuh waktu lebih banyak untuk dipelajari dibandingkan ilmu. Ibnul Mubarak berkata, kami mempelajari masalah adab itu selama 30 tahun, sedangkan kami mempelajari ilmu selama 20 tahun. Jika para ulama saja banyak berpesan agar kita lebih mendahulukan adab dibandingkan ilmu, lantas apa landasan kita untuk mendahulukan ilmu dibandingkan adab? Bisa jadi ada yang keliru dalam hidup kita. Tujuan berilmu bukan untuk penilaian Allah, tapi agar terlihat mulia di mata manusia. Bisa jadi seperti itu. Tapi siapa yang tahu selain hati diri sendiri? Tapi coba tanya pada hati sendiri, mana yang lebih nyaman untuk kita lihat? Orang yang berilmu tapi adabnya kurang, atau orang yang adabnya baik tapi ilmunya kurang? Cenderung sebagian dari kita untuk mendahulukan orang yang beradab karena akan ada kenyamanan bersamanya. Tetapi tentu, dua pilihan tadi bukanlah pilihan yang terbaik, karena jauh lebih penting bagi kita untuk menjadi berilmu dan beradab. Tapi untuk berilmu, butuh adab. Sabar dalam menuntut ilmu dipelajari dari adab. Paham atas ilmu dipelajari dari adab. Tersebarnya ilmu dipelajari dari adab. Mari dahulukan adab dibandingkan ilmu. Tidak cukup hanya dengan melihat atau mendengar video ini saja. Coba pelajari buku yang membahas adab, hadiri kajian yang membahas adab, dan terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena dari peradaban ada kata adab, maka sungguh adab perannya lebih besar.